Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Buana Bambang Wiranto dengan NPM 37 akan mewawancarai salah satu pengusaha kopi. Ya, ini kebetulan sudah berada di samping saya. Mungkin langsung saja kita perkenalan dengan bapaknya ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Oke, nah halo bapak. Nah mungkin saya izin mewawancarai bapak terkait dengan budidaya kopi ini, terus kemudian nanti hasilnya seperti apa dan pemasarannya bagaimana ya Pak. Nah sebelumnya mungkin saya izin tanya dulu Pak, nama Bapak siapa? Sukimin. Asalnya Pak? Saya dari Wonolelo, tapi kebetulan untuk saat ini kita mewakili dari MPIG Kabupaten Magelang. Oke, ya beliau namanya Pak Sukimin. Sudah kira-kira sudah berapa lama Pak untuk budidaya kopi ini? Budidaya kopi kita mulai tanam itu 2017. Iya. Kita mulai tanam, jadi sampai sekarang sudah 7 tahun nanti. Lumayan lama juga ya Pak. Nah mungkin alasan Bapak kenapa kok Bapak memilih kopi dibandingkan komoditas lain itu? Nah sebetulnya di tempat kami adalah tanaman hortikultura. Jadi kenapa kita mencoba untuk ditanami kopi? Karena di sela-sela tanaman hortikultura itu juga cocok ditanami kopi. Dan itu dari sekian yang kita alami itu kok menambah ekonomi juga. Berarti di situ ada sistem tumpang sari juga Pak di sana. Betul, ada tumpang sari di tempat kami sama hortikultura. Mungkin untuk tantangan dari budidaya kopi ini sendiri seperti apa Bapak? Untuk tantangan kita kan termasuk di tempat kami kan tanaman hortikultura. Kita harus mempercayakan atau memberi petani di daerah kami itu cenderung supaya menanam kopi itu kan masih sulit karena hortikultura juga menjanjikan juga. Tapi kita sedikit ya sudah merasakan, jadi sudah banyak banget berminat untuk tanam kopi juga. Nah, untuk tahap-tahapan budidayanya itu seperti apa? Mulai dari awal tanam hingga masa panen itu, Pak? Untuk tahap awal kita harus budidaya cara proses tanamnya, langsung kita proses secara diolah, langsung kita secara pemasarannya juga begitu Pak. Jadi harus lakukan. Oke, luar biasa. Nah, kira-kira untuk pemberian nutrisi Pak, seperti pupuk itu bagaimana Pak? Apakah memakan banyak pupuk ataukah nutrisi lainnya gitu untuk dalam tahap pemeliharaannya khususnya? Untuk pemeliharaannya kita menurut saya itu kopi itu sangat ringan dibandingkan hortikultura yang lainnya. Kopi itu sangat mudah. Untuk pupuk juga tidak terlalu banyak-banyak. Ya jelas kita harus nambah nutrisi seperti itu, cara budidayanya itu harus kita spek pangkas itu yang paling penting. Luar biasa. Nah, untuk hama dan penyakitnya biasanya apa Pak di sana? Hama penyakit yang paling sering kita temui adalah semut. Semut itu yang sering kita lakukan tapi sangat mudah kita atasi. Dan yang lebih rawan lagi itu yang penyakit yang namanya penyakit dari bawah tanah seperti busuk akar itu kadang menjadi kendala utama untuk mengatasi penyakit itu. Nah, kira-kira solusi yang tepat yang diterapkan oleh Bapak terkait dengan mengatasi itu semua itu seperti apa? Untuk sementara ini kita buat masing-masing untuk mengatasi penyakit yang dari bawah tanah, kita seperti supaya buatkan rorak seperti di samping pohon kopi kita buatkan lubang supaya tidak menyebar. Itu pergantian seperti sekalian kita bisa buat pupuk. Jadi yang tahun ini di sebelah kanan, tahun besok di sebelah kiri ya bisa berputar lah. Itu sedikit mengurangi untuk penyakit itu. Ini cukup efektif juga ya Pak itu untuk. Nah, ngomong-ngomong untuk varietas kopi ini apa Pak yang ditanam di lahan Bapak? Untuk di tempat saya itu kebanyakan di Arabica, terus varietas sigara utang. Ada kita baru kembangkan adalah Zelo Cultura atau Zelo Barbon itu juga ada. Lilin es juga ada. Ada itu sementara ini yang masih banyak adalah sigara utang.
kira-kira yang paling cocok nih Pak yang ditanam di sana dan memberikan hasil yang begitu maksimal gitu. Itu untuk varietas apa Pak? Untuk saat ini yang masih sudah berkembang kan Sigara Utang Mas. Jadi kita untuk yang lainnya itu masih dalam proses pembungaan. Jadi kita belum bisa membedakan. Jadi tapi untuk semuanya itu kelihatannya semuanya bagus. Cocok ditanam di ketinggian yang sangat tepat. Oke, luar biasa sekali. Nah itu berarti untuk budidaya kopi ini sangat menjanjikan ya Pak untuk saat ini gitu. Ya insya Allah sangat menjanjikan, bahkan untuk saat ini sangat banyak banget peluang untuk usaha juga Mas. Ya. Nah untuk sarannya untuk anak-anak muda Pak yang belum merasakan budidaya kopi ini gimana Pak? Terutama bagaimana anak muda itu sering mencicipi kopi dulu Mas, mencicipi kopi khas, kopi asli. Ketika anak muda sering mencicipi kopi yang asli, pasti akan menambah perekonomian di Indonesia, termasuk budidayanya nanti tambah lebih semangat apabila kita sudah merasa hobi dulu. Nah, kita dengan budidaya mandor, wah lumayan. Apalagi untuk saat ini anak-anak muda itu yang sangat banyak sekali penggemar kopi juga ya Pak. Namun saat ini mungkin anak muda juga belum banyak yang tahu ya, bahwasanya varietas lokal itu sangat luar biasa sekali itu Pak. Nah mungkin itu saja Pak yang bisa kami wawancara ya Pak. Nah oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini bersama Pak Sukimin. Oke, dengan Bapak Sukimin mungkin kita akan lanjutkan ke stand-stand selanjutnya tentunya dengan topik agroforestry. Oke, see you teman-teman. Coklat merupakan buah yang mengandung bahan stevia yang dapat mencegah penyakit diabetes. Buah coklat memiliki banyak manfaat penting untuk kesehatan tubuh karena kaya akan kandungan antioksidan, khususnya flavonoid yang berfungsi menangkal radikal bebas sehingga dapat mengurangi peradangan dan risiko berbagai penyakit. Kandungan ini membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke dengan memperbaiki aliran darah dan menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Selain itu, buah coklat juga dapat memperbaiki fungsi otak, mencegah penyakit neurodegeneratif, dan meningkatkan kemampuan kognitif. Manfaat lainnya termasuk menjaga kesehatan gigi dan tulang, serta potensi melindungi tubuh dari kanker melalui efek antioksidan yang kuat